Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini materi kita perencanaan dan evaluasi akan membahas masalah evaluasi program kesehatan. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan terakhir adalah evaluasi. Batasan evaluasi. Batasan evaluasi itu A. Menetapkan atau memformulasikan tujuan evaluasi, yakni tentang apa yang akan dievaluasi terhadap program yang dievaluasi. B. Menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan keberhasilan program yang akan dievaluasi. C. Menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. D. Melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data atau hasil pelaksanaan evaluasi tersebut. E. Menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut serta memberikan penjelasan-penjelasan. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi atau saran-saran tindakan lebih lanjut terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Nah, jenis-jenis evaluasi ada ada dua, yang satu adalah menurut Bastel yang tahun 1999, kemudian menurut Azrul Anwar. Evaluasi proses adalah evaluasi yang paling sering dilakukan, sedangkan evaluasi dampak adalah evaluasi yang paling jarang dilakukan. Kemudian yang menurut Azwar, satu, evaluasi formatif, yaitu suatu bentuk evaluasi yang dilaksanakan pada tahap pengembangan program dan sebelum program dimulai. Dua, evaluasi proses atau evaluasi promotif, yaitu suatu proses evaluasi yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program. Ketiga, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang memberikan pernyataan efektivitas suatu program selama kurun waktu tertentu, dan evaluasi ini menilai sesudah program tersebut berjalan. Yang keempat adalah evaluasi dampak, yaitu suatu evaluasi yang menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target sasaran. Dan yang terakhir, yang kelima, hasil evaluasi adalah evaluasi yang menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam morbiditas, mortalitas, atau indikator status kesehatan lainnya untuk kelompok penduduk tertentu. Ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi ada dua. Yang satu menurut Denniston, A. Kelayakan program penilaian dilakukan di sini ialah terhadap program secara keseluruhan. B. Kecukupan program sama halnya dengan kelayakan. Maka penilaian dilakukan di sini adalah juga terhadap program secara keseluruhan. C. Efektivitas program penilaian juga dilakukan terhadap program secara keseluruhan. Efisiensi sama halnya dengan efektivitas, maka penilaian juga dilakukan terhadap program secara keseluruhan. Yang kedua adalah menurut James, A. Upaya program penilaian yang dilakukan di sini adalah terhadap upaya yang dilaksanakan oleh program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Kualitas pelayanan diselenggarakan penilaian dilakukan di sini ialah terhadap kualitas pelayanan suatu program. C. Suatu program kesehatan dianggap baik jika kualitas pelayanan sesuai dengan standar minimal pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan D. Keabsahan hasil yang dicapai oleh program pada penilaian tentang keabsahan hasil program atau validity, maka penilaian tersebut dikaitkan pula dengan kemampuannya
memberikan hasil yang sama pada setiap kali program tersebut dilaksanakan. Sistem yang digunakan untuk melaksanakan program pada penilaian tentang sistem yang dinilai adalah seluruh faktor yang terdapat dalam program dan atau seluruh faktor yang diperkirakan mempengaruhi program. Yang terakhir, untuk kepentingan praktis. Langkah-langkah evaluasi. Menurut Mahon, satu, menentukan dahulu macam dan ruang lingkup penilaian yang akan dilaksanakan. Yang kedua, memahami dengan lengkap program yang akan dinilai. Yang ketiga, melaksanakan penilaian tersebut untuk kemudian menarik kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh. Menurut Azwar tahun 1996, satu, menentukan dahulu hal yang akan dinilai. Kedua, mengumpulkan berbagai keterangan yang ada hubungannya dengan program yang akan dinilai. Ketiga, tahap memeriksa hubungan antara keterangan dengan tujuan penilaian. Keempat, tahap menilai kecukupan keterangan. Kelima, tahap menetapkan kemajuan program nilai kemajuan program. Yang keenam, menetapkan efektivitas program. Terakhir, tahap menetapkan efisien program. Demikianlah evaluasi program hari ini dan terima kasih.